Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat, salam salam hijau tipis ya, agak dia ini hijau dikit, tapi ya sebagian altcoin kurang perform juga, cuma ada beberapa yang agak naik, tapi overall nggak gimana juga sih. XRP yang lebih mantul balik, Aptos ya, sama Sonic. Lain ya malah ada yang lebih ngedrop lagi, kayak Move ya, untung udah dilepas. Ngedrop, ton yang ngedrop lagi, aduh, gua kemarin baru DCA. Ya, ini saya buat video posisi market cap naik 1,7%, yaitu di 3,2 triliun, tapi volume drop. Nah, volume turun 25%-an. Ya, kemarin masih di atas 100-an, ini sekarang 82,8 billion. BTC DOM agak drop balik, kemarin 60,3, ini sekarang saya buat video posisi BTC DOM di 60,1, tapi masih tinggi. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa lebih ngedrop lah ya. Fear and Greed naik balik di border netral, kemarin masih di 38 Fear, 37 atau 38. Ya, Fear ya ini sekarang 40 di borderline, masuk netral. Tadi daily candle agak oke, dia nutup di 96,6 ya. Nah, dia sekarang saya buat video posisi 97. Nah, kemarin saya ngomong kalau lihat dari eventnya memang ya sausnya saus hijau, saus lumayan kemarin, saus mantap ya. Hari ini saya agak telat masuk, padahal saya pengen long lagi, cuma agak ragu. Kalau lihat eventnya harusnya saya long, tapi karena agak ragu ya udahlah saya biar lumayan juga deh hijau. Padahal kalau tadi saya long lagi ada rezeki lagi, cuma ragu. Ya udahlah hari ini nggak masuk ya. Minggu ini lumayan sih di saus dapatnya lumayan tebel-tebel gitu ya. Hari ini nggak pengennya ngelong lagi tadi, karena kalau lihat eventnya mungkin hari ini saus masih bisa hijau ya, atau gold. Nah, saya buat video sekarang posisi di 97 gitu ya. Dan kalau kemarin lihat eventnya harusnya saya bilang kan waktu saya buat video ya ada di posisi 95 something, saya bilang mungkin akan naik balik ke 96 gitu kan, 96 something. Ya benar, dia naik balik 96 something, dia tutup di 96,6 tadi dailynya. Sekarang BTC saya buat video posisi di 97.059 dolar, Ethereum di 2.743, ETH dan naik 2%. Ya, kemarin drop di 26-an ya. XRP yang lumayan ada mantul balik 6%, yaitu sekarang di posisi $2.71. Ini saya buat video ya. Nah, Solana ada mantul balik 3% di 172 ya. Yang agak lumayan mantulnya Asoi juga lumayan ada mantul balik 7%-an ya. XLM 4%. Tapi ya, semua masih kalau harganya dibanding minggu kemarin lebih ngedrop ya, lebih di bawah minggu kemarin. Banyak altcoin ini ngedropnya ya. Aptos lumayan, kemarin 2 hari lalu yang anak nanya Aptos mau lepas, saya bilang tunggu mantul dulu, kalau mantul Anda mau lepas baru lepas CL kan. Nah, ini sekarang agak mantul, terserah Anda ya. Tahu lumayan loh naik balik dia ya, tahu mantul balik 19-20%-an. Ya, mudah-mudahan hari ini Kamis malam Jumat kalau bisa dia agak hijau lah ya, kalau bisa dia punya ini agak ngedrop dulu BTC DOM-nya ya kan, biar altcoin bisa agak balik lagi, paling enggak ya lebih di atas dikit lah ya.
Mbak Tia juga agak mantul dikit, 9%-an ya, Mbak Tia. Move ini kok tiba-tiba ada yang buang barang ya. Ini agak ragu kenapa, padahal dia ada event ini. Jasmine 4%, saya ada mantul balik 12% ya, saya. Ya memang kalau hari ini kalau kalian mau trade bisa ambil long sih. Nah kemarin kan saya udah bilang, kemarin waktu 60,3 saya udah kasih tahu kalau kalian yang mau swing boleh serok kan, kelihatan dia agak ini. Jadi kalau kemarin ada yang serok-serok ya ada cuan lah, dapat lah dikit kan. Kalau bisa base malam ini lebih agak hijau lagi, kita harap biar agak ada cuan ya kan. Nah kalau kita lihat event, kan kemarin event ini sekali kebaca sekali kalau eventnya itu ekonominya nggak bagus gitu ya, dolar ya, itu mendukung ke SAU lebih bisa long ya kan. Juga saya bilang BTC harusnya kalau nggak anomali ya ikut hijau juga. Nah cuma gold udah hijau lumayan, terus drop balik gitu ya, drop balik dia di menjelang ini FOMC ini ya. Nah kalau untuk hari ini, soalnya kalau lihat dari data hari ini ya itu saya maunya long gitu, cuma tadi agak ragu-ragu apa dia hijau tipis doang gitu kan, atau agak drop merah tipis. Tapi kalau lihat eventnya harusnya hijau, masih hijau. Jadi karena ragu, terus ya udah lumayan lah minggu ini saya dapatnya cukup berlemak gitu kan. Ya hari ini akhirnya saya putuskan nggak trade SAU gitu. Padahal pengennya ngelong tadi, pas buka market pengen ngelong gitu. Harusnya masih hijau sih ya. Tapi mungkin nggak hijau tebel gitu ya, nggak tahu, kita lihat lah ya. Nih kalau lihat event hari ini, biasa hari Kamis ya, itu data gembel ya. Nah ini kalau lihat ininya ada naik dikit. Sebelumnya drop minggu lalu 213.000, ini forecastnya agak naik dikit 214.000. Mungkin data gembel nggak terlalu di ini ya. Jam 8.30 mungkin yang agak nanti ngaruh itu Philadelphia Fed Manufacturing ya. Philadelphia dia punya manufaktur ya, pada unblock ya, sebenarnya perusahaan banyak yang tutup, perusahaan manufaktur nggak ada omset. Juga pekerja juga banyak yang lay off gitu. Ada ngedrop sekali nih ya. Kalau lihat itu 44,3 previousnya, ini 19,4, huge drop gitu. Nah kalau bener dia ini dolar bisa melemah gitu. Dolar agak lemah ya. Nah SAU BTC ya masih posisi hijau kalau kita lihat ini ya. Ya mudah-mudahan lah kita lihat dia masih BTC hijau bisa bertahan. Nah yang kita harap BTC DOM turun nih, altcoin harus ada yang masuk nih ya. Terus nanti malam ini crude oil juga. Nah ini juga crude oilnya kayaknya agak turun juga. Ini juga kayaknya dolar bisa agak melemah. Hari ini harusnya dolar agak melemah balik ya. Siang ini nah, yen yang menguat. Yen tadi lumayan ya. Yen menguat pagi ini. Kemarin nutup di 151 sekian, ini sekarang 150,5 ya. Kalau yang pengen jalan-jalan ke Jepang bulan 4 atau apa, nah ini bisa beli yen nih 150,5 ya. Oh enggak, kok beli yen waktu drop kemarin.
kemarin waktu drop saya ini menguat ya, udah cuan lah yang udah beli di 155, 154 ya. Ini ada penguatan. Jadi kalau yang mau datang Jepang udah duluan beli. Kapan waktu itu saya ingatkan, waktu yen melemah ya, yang pengen datang. Nah, sekarang dia menguat nih. Itu sih saya rasa mungkin yang agak ini malam ini ya, Philadelphia Fed Manufacture saya rasa ini yang ngaruh sekali ke posisi. Mungkin market maker bisa ambil ini untuk setelan market gitu ya. Nah, kalau yang mau scalping hari ini harusnya long sih ya. Kalau kalian yang mau scalping bisa dipantau lah Avalanche ya. Avax itu kayaknya masih bisa naik dikit ya. Ini sekarang saya buat video di 24,25 sen, 24 dolar 25 sen. Mungkin masih bisa naik dikit ya, ke 25 something. Habar juga mungkin masih bisa naik dikit. Ini saya buat video 21 sen 89. Mungkin bisa naik ke atas 22, 23 ya, 24. Habar bisa juga itu. Kayaknya masih bisa naik dia. Avax, Habar ya, kalian lihat lah ya. Beberapa koin itu ya, kalau lihat posisinya ini hari ini kalian bisa long gitu. Kalau semalam yang udah ambil barang ada yang swing, waktu kemarin kan saya bilang boleh ambil barang kalau yang mau swing kan, bisa sero untuk ini karena dia terdiskon lumayan dengan BTC DOM menguat 60,3 ke squeeze dia kan. Nah, mudah-mudahan ini malam ini udah mulai ada pantulan dikit, mudah-mudahan malam ini lebih mantul lagi ya, karena altcoinnya lumayan tergerus minggu ini dibandingkan minggu kemarin. Jupiter juga boleh, Jupiter mau di long juga bisa. Ini saya buat video di 75 sen, 02. Saya rasa masih bisa naik dia ya. Jupiter ya, mungkin coba nendang balik ke 80 sen something, 80 up itu masih mungkin gitu kalau dia malam ini. Ya beberapa lah kalian lihat ya, koin-koin kalian bisa cek. Kalau yang kalian lihat chartnya mau reversal, ya boleh kalian coba gitu. Itu sih kalau saya lihat di hari Kamis ini, semoga lebih positif lah. Udah ada sedikit kelihatan agak positif ya, dari candlenya, dari ini event yang kita lihat agak bisa mendukung positif untuk hari ini. Kelihatan masih bisa positif ya. Kalau mau scalping ambil long lah itu ya, simple aja. Sedikit saya jawab, ada yang tanya kok bahas Danantara gimana nih. Itu baru kayak temasi atau apa. Intinya gini, Indonesia itu mau buat apapun ya, mau idenya bagaimana, proyek segede apa, SDM-nya dulu, SDM-nya diperbarui gitu. Kalau SDM-nya masih mental korupsi, masih mental mau in charge tapi cuma gedein perut ya, ya kedepannya tetap no hope gitu ya.
Indonesia itu utamanya harus diperbarui SDM manusianya dulu gitu, ya. Udah SDM-nya itu udah jauh rendah, apalagi kalau lihat uang gitu, pejabatnya merah terus matanya, lihat-lihat yang merah-merah gitu kan. Nah, terus juga jangan juga seperti ini BUMN itu Indo, kenapa ini selalu dulu-dulunya nanti yang duduki pensiunan, entah jabatan dari polisi, dari TNI, general, yang basicnya mereka bukan pedagang, bukan apa, Anda suruh olah bisnis gitu BUMN. Jadi sering ngaco dan di situ korupsi. Ya bukan ini, ide boleh gede, boleh hebat, pencetus, ya kan, banyak ambisi bagus, mau buat Indonesia gini, mau itu, ya, misi presiden bagus gitu. Tapi kembali ke individu yang kelola manusianya, ya, SDM-nya. Jadi Indonesia itu harus dibenahi dulu sebenarnya SDM-nya yang sifatnya korupsi. Siapapun, walaupun saya udah muak lihat ini mereka yang dulu entah aktivis 98 atau aktivis apa yang teriak di jalan, ya belum dikasih kedudukan, begitu dikasih kedudukan sama aja, ya. Yang bersih, benar-benar bersih, cuma dihitung jari gitu. Bukan nggak ada bersih, ada gitu kan, tapi dihitung jari, ya. Sedangkan yang korup bejibun, begitu teriak-teriak demo gini gitu, ya kan, terus nanti masuk partai, begitu udah masuk partai, nah, dapat posisi jabatan, ya sama aja korupsi. Udah berapa tuh bekas aktivis yang terus akhirnya juga begitu dapat jabatan, ya akhirnya juga ditangkap tuh. Itu kan faktanya. Kalau yang benar-benar pejuang, yang bersih, ya gitu-gitu aja mereka. Masih berjuang di jalan, ya stuck. Lihat Indonesianya, ya nggak gimana juga, ya kan. Ya, jadi intinya Indonesia itu benar-benar harus besar, diperbarui itu. Saya herannya kok nggak ada yang demo ini ya untuk buat satu undang-undang gimana itu koruptor itu, jangan koruptor udah miliaran tahanannya cuma 5 tahun gitu kan. Kalau Indonesia itu kadang ya saya pikir cocoknya juga terapkan kayak Cina gitu koruptor. Ya nggak usah di ini, kalau Cina kan dimatiin koruptor ya kan, kalau nggak usah sih. Kalau misalnya apa buat satu pulau gitu ya kan, kayak Trump aja sekarang tuh yang bandel kriminal imigran ini sekarang diaktifkan lagi tuh tahanan yang pulau kecil di Alcatraz itu kan, itu dimasuk. Nah kalau saya ya saran saya tuh, kalau Anda Presiden Prabowo mau bersihin koruptor, entah pulau mana kecil kan, jangan Nusa Kambangan lagi, Nusa biarkan ini, buat satu pulau lagi, ya kan, jangan bilang ada dana pasti ada, koruptor aja bisa ratusan miliar, ya kan, itu buat aja tuh, sel sebenarnya yang nggak ada ini lagi, koruptor mau lu besar kecil, kedapatan, lempar ke sana, ke pulau, entah di pulau mana, tempat jin buang anak, di situ buat sel, resikonya gitu, nggak usah dimatiin, ya di situ nggak ada hubungan, nggak ada cellphone, ya kan, keluarga nggak bisa jenguk, itu harusnya digituin, ya, baru mungkin pelan-pelan Indonesia baru bisa bersih dari koruptor. Kalau nggak ya sulit lah, masih begitu-gitu, udah korupsi nggak ada malu, hire lawyer untuk backup, untuk ya, jadi mau Danantara mau apapun, ya, ide boleh bagus, tapi kalau pelaksana nggak bagus, SDM-nya masih nggak bagus, ya no hope. Itu sih tanggapan saya. Oke, salam Syaryo dari Tokyo. Jangan lupa malam Jumat lemeskan ototmu. Salam sehat dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.